Sahabat Kuko TV, kali ini saya menghadirkan narasumber yang spesial, Bapak Dewa Nyoman Sarjana. Beliau adalah Kepala SMP Negeri 4 Kediri di Tabanan. Beliau suka membaca, akhirnya tertarik menjadi seorang penulis, hingga bisa bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Berkat kegemaran beliau menulis dan menjadi kepala sekolah berprestasi, mendapat bonus jalan-jalan dan belajar ke negeri tirai bambu Cina. Termasuk sempat jalan-jalan ke negeri kanguru, Australia. Kita kulik lebih dalam tentang sosok yang menginspirasi Bapak Dewa Nyoman Sarjana. Tuaji, tapi Pak Dewa pernah bertemu Presiden langsung, bertemu Pak SBY. Nah, mungkin bisa diceritakan dari awal, Pak Dewa. Kenapa tertarik waktu kecil sudah tertarik dengan bacaan? Pertanyaan tadi itu mengingatkan Titiang ketika masih di kelas 4 SD dulu, itu tahun 74. Jadi itu masih kelas 4 ya, dimana saat itu Titiang selaku siswa rasanya kalau belajarnya sudah rajin, tetapi kemudian kok nilainya menjadi kecil gitu. Akhirnya muncul keinginan jengah, oh mungkin kurang membaca ini gitu. Nah, pada saat itu yang melihat peluang ya, bahwa dengan membantu mengedarkan koran, waktu itu masih Bali Pos ya, rupanya nanti ada kesempatan untuk membaca gitu. Akhirnya saya mencoba untuk menjadi loper kecil-kecilan gitu ya. Jadi tanpa gaji, cuma semata-mata supaya sempat membaca media Bali Pos yang saat itu tentu media baca maupun media lihat atau TV itu sangat langka. Nah, dari membaca itu kemudian tertarik ya untuk mendalami banyak hal ya, ilmu pengetahuan kah, sastra kah, dan sebagainya. Jadi makanya itu yang kenal ada Pak Widminarko gitu ya, di Bali Pos itu ada apa, Brisinade itu. Nah itu, sehingga dengan kebiasaan itu akhirnya yang lanjut ya, sampai kemudian sekolah di SMA menjadi apa namanya, di OSIS ya, ikut di bidang penulisan, kemudian mengirim waktu itu pantun ya, pantun di radio salah satu radio swasta di negara itu, yang sering kirim-kirim pantun karena teman kebetulan ada jadi penyiar di sana gitu. Nah, seterusnya di tahun 83 ya, dia masih ingat ini karena kenangan yang manis gitu ya. Di tahun 83 tulisan Titiang di Bali Pos, yaitu di Opini, itu mendapat penghargaan sebagai 10 tulisan terbaik ya, sehingga waktu itu dapat hadiah jam tembok jadi luar biasa itu. Nah, selanjutnya di SMA juga ikut di OSIS, tentu tetap di bidang karya tulisnya, sampai kemudian di perguruan tinggi di KIP Singaraja, waktu itu masih KIP UNUD ya. Titiang mengelola media atau majalah dindingnya jurusan PPKN, kemudian ikut juga di Senat. Nah, ini terus menginspirasi ya, sehingga menuangkan sesuatu itu rasanya kok penting sekali gitu ya, dalam bentuk tulisan. Kalau hanya
diucapkan itu cepat hilang jelas. Tapi kalau ditulis itu akan menjadi catatan yang melekat, gitu, yang melekat. Gitu. Nah, setelah menjadi guru, tentu menulis itu sangat penting, ya, karena salah satu kesempatan untuk mengembangkan diri itu adalah membuat karya tulis, yaitu pengembangan profesi. Begitu Pak De. Ya. Tapi yang menarik tadi Pak Dewo, kelas 4 SD ya, sudah suka baca koran. Ya. Artinya ada koran yang datang, Pak Dewo baca dulu, baru bawa ke pelanggan. Apa yang paling diingat? Mungkin berita atau peristiwa kejadian saat itu yang masih Pak Dewo mampu ingat, ya, dari koran gitu. Terima kasih. Waktu itu yang 3 peristiwa besar itu, 1 tenggelam kapal laut tanpa emas. Itu kalau Surabaya tanpa emas, ya. Itu sampai ada lagu kan tanpa emas itu. Yang Iwan Fals. Iwan Fals. Itu kemudian jatuhnya pesawat di Bukit Tinggo-Tinggo, Singaraja. Itu menggemparkan juga, sampai banyak orang nonton ke sana, ya, supaya tahu pesawat. Nonton langsung. Ya, dari negara. Ya, itu. Waktu itu Pak Dewo di negara. Di Jembrana. Ya, di Jembrana. Nah, kemudian yang terakhir peristiwa besar itu pembajakan pesawat Willa namanya, di Filipina, ya, pesawat yang dibajak itu. Ya. Itu saat SD. Saat SD. Kalau tidak salah kelas 6. Ya, dibandingkan dengan teman sebaya waktu itu, pasti mereka belum tahu, ya? Belum. TV waktu itu belum seperti sekarang. Ya. Radio juga 1-2 yang punya. 1-2 yang punya. Jadi bersyukur Pak Dewo menjadi loper kecil-kecilan. Ya. Jadi tahu peristiwa yang terjadi di Bali seperti Tinggo-Tinggo pesawat jatuh, termasuk terbakarnya kapal tanpa emas. Tanpa emas 2. Ya, luar biasa. Ketika aneh saja Pak Dewo waktu itu bukan menjadi loper kecil-kecilan, loper tanpa bayaran, pasti tidak tahu. Tidak tahu. Itulah istimewanya. Itu majalah Bobo aja susah waktu itu. Kalau kita minjam ke teman itu paling seminggu baru dikasih sudah lecak itu. Itu majalah terkenal Bobo. Dari suka baca SD kelas 4 itu, kemudian gemar menulis waktu SMA. SMA sudah mulai. SMA. Sampai mendapatkan ketika opini masuk koran. Sampai diingat sampai sekarang, hadiah waktu itu luar biasa, mendapatkan jam. Terus kenapa bisa bertemu Pak Presiden dan sampai akhirnya tahu negara luar? Sebagai seorang guru, saya berusaha untuk melaksanakan tugas baik-baiknya, sehingga kemudian dipercaya menjadi kepala sekolah SMP Negeri 1 Tabanan. Nah, disitulah kemudian saya menunjukkan kelas pengabdian, sehingga di tahun 2010 diberikan kepercayaan untuk mewakili Tabanan menjadi kepala sekolah teladan. Kemudian setelah bersaing di provinsi, akhirnya saya diberikan kepercayaan untuk mewakili Bali ke tingkat nasional. Nah, di tingkat nasional awalnya dengan melihat tampilan teman-teman, terutama Jawa Tengah, Semarang itu yang administrasinya itu luar biasa. Awalnya saya pesimis gitu, ya. Bagaimana bisa mengalahkan mereka yang sudah luar biasa itu. Tetapi pesimis itu tentu tidak menyerah gitu, ya. Terus berjuang, dan Astungkaro, ya, mendapatkan juara 1 tingkat nasional kepala sekolah berprestasi tingkat SMP. Nah, kami pun mendengar ini sebagai bahan untuk teman-teman semuanya, para guru,
kami pun mendengar bahwa apa yang menjadi keunggulan saya waktu itu adalah karena saya banyak menulis karya tulis. Ya, waktu itu buku, kemudian di majalah, di koran, itu semua tentu di clipping. Itu yang nilainya lumayan besar, gitu ya. Lumayan besar. Nah, kemudian kan biasa kejuaraan itu di bulan Agustus. Jadi kita hampir 10 hari ada di Jakarta, ya, kemudian memperingati hari detik-detik proklamasi, kemudian mengikuti sidang umum, ya, sidang umum MPR DPR, kemudian masing-masing juara pada bidangnya itu bertemu presiden, gitu. Ya, jadi ada dari pertanian dapat jadwal. Nah, tentu kami dari pendidikan dapat bertemu pada saat itu dengan Bapak Presiden. Nah, kelanjutannya adalah penghargaan. Di samping uang yang lumayan, tentu ada kesempatan untuk belajar atau melihat-lihat negeri luar, gitu ya. Jadi diajaklah saya waktu itu ke Cina, di Guangzhou, jadi Cina Selatan. Nah, berbicara tentang daerah kunjungan di Cina Selatan itu yang menarik, yang mungkin tidak kita bayangkan karena kita diajak ke sekolah, ya, di sana anak-anak pada umumnya jalan kaki, ya, jalan kaki, gitu, ya. Jadi jarang orang bawa motor, gitu, ya. Jadi di satu tempat itu berkumpul dari SD sampai SMA, kemudian mereka mendapat rumah di sana, gitu. Jadi mendapat rumah. Mereka dimeskan gitu? Dimeskan di sana. Kemudian tidak tahulah kegiatannya, yang jelas saya lihat jam 12 malam itu masih ada yang olahraga basket, gitu. Ya. Masih ada aktivitas. Ya, jadi ada aktivitas. Jadi berapa lama kemarin di Guangzhou, Cina? Di Guangzhou kalau tidak salah 3 hari. 3 hari. Salah 3 hari, ya. Yang paling berkesan atau bisa diterapkan di Bali dari pengalaman 3 hari di 3 hari. Ya. Jadi pendidikannya itu dilihat dari pendidikannya di kelas SD itu kita kan membatasi isian kelas. Di sana itu sampai 50 di kelas. Ya, sampai 50. Yang uniknya itu di samping meja anak-anak itu banyak buku-buku bertumpuk. Jadi mungkin itu kamus, buku, gitu. Nah, yang unik yang lain di sana masih pakai kapur itu. Kapur kita kan seolah-olah tabu memakai itu, padahal katanya itu bagus karena keterampilannya kan lebih dia. Keterampilan menghapuskah, tebal tipis, tulisan. Ya. Di samping itu menghindari kimia. Kalau spidol itu kan kimia sebenarnya. Bertahun-tahun itu seorang guru itu berisiko juga. Kemudian yang kedua soal kebersihan. Jadi kebersihan di sana luar biasa, gitu. Luar biasa. Walaupun di sana masih ada orang jualan seperti kita di Bali itulah. Ada jualan apa namanya? Kayak jual-jual keliling itu ada di sana. Cuman bersihnya itu luar biasa. Ya. Pulang dari Cina, apakah penggunaan kapur dan kebersihan itu ditiru atau diterapkan di SMP 1 Tabanan waktu itu? Waktu itu kan kita masih ada 2. Sebelahnya ada dengan kapur, karena kan masih perlu ada kapur warna. Di sebelahnya spidol, gitu. Papannya itu 2. Cuman mungkin karena dipengaruhi oleh image itu, banyak guru itu kita itu cenderung pakai spidol, gitu. Ya, padahal kalau ya mau kita kembali ke bukan tradisional tapi itu basic dari pembelajaran dengan kapur, kenapa tidak sebenarnya, gitu. Ya, karena ada kan kapur warna itu bagus juga. Gitu. Itu di Cina 3 hari. Terus di Australia dalam rangka apa ke? Kalau di Australia sama saja kita melihat tujuan utama kan melihat sekolah, gitu. Oh, masih dari rangkaian mendapatkan penghargaan guru. Ya, itu sudah kombinasi dengan OECD, ya, dengan
apa namanya itu, ada organisasi OECD, organisasi pembelajaran di Asia Tenggara, Asia, itu mengajak kita yang berprestasi atau waktu itu masih di sekolah-sekolah internasional ya. Jadi kita melihat bagaimana pembelajaran di Australia itu ya. Nah, kalau di Australia itu yang unik yang kunjungi kan sekolah kejuruan ya, dan bincang-bincang dengan apa namanya, dengan kepala sekolah ya, dengan kepala sekolah, kemudian dengan guru-guru di sana gitu, guru-guru di sana. Yang unik yang tangkap di sana itu, anak-anak itu sudah dari awal diketahui kompetensinya gitu, ya, diketahui kompetensinya, apakah dia nanti cocoknya di bidang apa gitu. Nah, apa ini benar atau tidak? Kalau anak-anak itu harus ke SMK, dia tidak berlanjut, ya mereka tidak boleh masuk ke sekolah umum gitu. Dia dari awal sudah diharuskan ke SMK. Dibuatkan klasifikasi dari awal ya, sesuai dari awal. Bidang kemampuan mereka. Ya, bidangnya. Bulan sempat ke sekolah kejuruan. Ya, namanya sekolah kejuruan di sana itu di Indonesia sudah mulai rupanya mengambil model-model itu. Ya, sekolah kejuruan ya kejuruan. Kalau di sana ada desain baju waktu itu yang lihat, ya memang alat-alat untuk desain baju tuh lengkap, itu luas sekali ya. Jadi mulai dari buat polanya, mulai praktek kainnya dan sebagainya, itu lengkap betul gitu. Ya. Jadi memang betul-betul anak-anak itu tersalurkan. Kemudian yang ada suka musik, ya satu gedung itu kira-kira sekitar ada 16 meter lebih itu. Alat-alat musik saja, tapi rapi. Memang mungkin ada petugas khusus ya. Jadi gitar tuh berjejer gitu. Gitar klasik, ada gitar klasiknya gitu. Drum itu khusus di drum gitu. Jadi itu yang menariknya itu ya. Kalau di sini kan masih masih belum keteraturan itu, masih belum. Sampai sekarang keinginan menulis atau kesempatan menulis itu masih ada, Pak Dewo? Masih terus menulis sampai sekarang? Masih, karena itu rupanya menjadi semacam kebutuhan sehari-hari gitu ya. Apalagi ada media HP sekarang. Ya, ada media HP yang bisa disimpan di sana. Kalau tidak dapat menulis itu rasanya seperti kurang makan. Ya. Ibarat makan adalah sebuah kebutuhan. Menulis pun menjadi gaya hidup. Kalau tidak menulis seperti ada yang kurang. Ya, seperti makan lah, ada yang kurang. Ya, ada sepi rasanya. Gitu. Yeah. Paling ya, walaupun tidak selesai nulis renungan lah dalam puisi, kita tulis berapa baris, simpan kalau tidak bisa lanjut gitu. Demikian sahabat Kuku TV, obrolan saya dengan Bapak Dewo Nyoman Sarjana. Yang dapat saya petik dari obrolan tadi adalah dokumentasi itu penting. Ketika kita suka menulis, pernah dimuat di koran, di majalah, atau dimanapun, di media cetak itu penting untuk di clipping. Dokumentasi itu penting. Nah, berkat dokumentasi itu, ketika Pak Dewo Nyoman Sarjana ikut lomba sampai ke tingkat nasional, kepala sekolah teladan, kepala sekolah berprestasi, mendapat nilai poin dari tulisan dan clipping tulisan itu. Semoga menginspirasi buat kita semua. Sampai jumpa dan Om Santi 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 Om. Kuku TV, kabar dari desa.